Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru-baru ini kembali menyentil karena kapasitas kilang minyak Indonesia gak ngegas. Dia mengungkapkan sejak krisis tahun 1998, peningkatan kapasitas kilang minyak di negara kita hampir stagnan di angka 1.100.000 barrel per hari. Padahal Indonesia udah gak jadi negara pengekspor minyak bersih sejak tahun 2003 dan sekarang malah kekurangan kilang. Makin miris karena permintaan bahan bakar minyak terus naik. Hal ini bikin Indonesia terus impor minyak mentah dan BBM untuk menutupi kebutuhan energi. Pemerintah sebenarnya sudah menggalakkan program Refinery Development Master Plan atau RDMP dan New Grassroots Refinery atau NGRR untuk mengatasi masalah ini. Tapi sayangnya proyek-proyek tersebut sering mangkrak atau alot. Jadi kapan ya ketergantungan kita sama impor minyak akan berakhir? Menteri Keuangan Purbaya punya pesan penting nih buat generasi Z soal investasi. Purbaya nyaranin Gen Z bisa pilih investasi apa aja, mau emas, saham, atau bahkan kripto, asalkan paham teori dasarnya. Purbaya bilang udah lihat sendiri Gen Z yang berhasil dengan uang miliaran rupiah karena betul-betul belajar teori yang dibutuhkan. Menurut dia, emas cocok buat investasi jangka panjang karena pergerakannya relatif lebih lambat, tapi cenderung naik terus. Tapi harga emas sangat dipengaruhi siklus ekonomi global, terutama Amerika Serikat. Jadi kuncinya adalah pemahaman fundamental sebelum nyemplung ke dunia investasi. Gunung Sinai atau dikenal juga sebagai Jabal Musa di Mesir merupakan lokasi yang sangat suci bagi tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Di lokasi inilah Nabi Musa diyakini berdialog dengan Allah dan menerima 10 perintah. Namun, kini tempat bersejarah ini terancam berubah total. Pemerintah Mesir kabarnya sedang menggenjot proyek pembangunan hotel-hotel mewah, villa, dan pusat perbelanjaan di kawasan ini. Para kritikus langsung protes keras. Mereka khawatir pembangunan ini akan merusak karakteristik alam yang istimewa di daerah tersebut. Apalagi di kawasan itu juga ada biara Saint Catherine dari abad ke-6, salah satu biara Kristen tertua di dunia yang masih aktif, serta rumah bagi komunitas suku Baduy tradisional Jabelia. UNESCO bahkan sudah meminta Mesir untuk menghentikan pembangunan sementara, tapi permintaan itu masih belum dijalankan. Akan jadi seperti apa ya nasib tempat suci ini ke depannya? Gunung Sanggabuana yang terletak di perbatasan Karawang, Purwakarta, dan Subang terkenal punya keanekaragaman hayati yang luar biasa. Para peneliti dari Pusat Penelitian Biologi BRIN baru-baru ini melakukan ekspedisi dan menemukan fakta menarik. Tidak cuma macan tutul Jawa yang jadi penghuni gunung ini, tapi juga ada hewan yang mereka sebut sebagai naga Jawa. Tapi jangan bayangkan naga besar bersayap ya. Naga Jawa yang dimaksud adalah kadal besar dari jenis cicak terbang dengan nama ilmiah Drago desumieri. Kadal ini memang jarang ditemukan dan masuk kategori hewan endemik dengan status konservasi rentan atau vulnerable. Selain itu, ekspedisi ini juga mencatat ada sekitar 16 jenis amfibi dan reptil lainnya di Gunung Sanggabuana, termasuk kura-kura bergaris dan ular kawat. Penemuan ini menandakan betapa pentingnya Gunung Sanggabuana untuk dijaga sebagai harta keanekaragaman hayati Indonesia. Ada kisah inspiratif dari Jepang nih. Kenalin, Matsubara, seorang pria yang punya penghasilan pasif setara 3,4 miliar rupiah, tapi tetap kerja sambilan sebagai petugas kebersihan. Dia berhasil kumpulin kekayaannya lewat investasi, properti, saham, dan reksadana. Matsubara mulai dengan hidup super hemat sampai bisa beli apartemen studio pertama. Sekarang dia punya 7 apartemen sewa di Tokyo dan sekitarnya. Meskipun udah kaya, Matsubara cuma kerja 4 jam selama 3 hari seminggu sebagai petugas kebersihan di Tokyo. Karena hidup hemat dan disiplin dalam investasi, dia buktiin kalau siapa aja bisa jadi jutawan tak terlihat. Generasi Z Indonesia, Sandi Pamungkas, sudah membuktikan kesuksesan di usia muda. Sandi mendirikan startup bernama MuEpps yang bergerak di bidang peternakan. Gak sembarangan startup ini menggunakan sensor canggih buat deteksi penyakit pada ternak. Hasilnya, omset bersih Sandi mencapai 83 juta rupiah per bulan. Hebatnya lagi, MuEpps udah mulai ekspansi ke luar negeri. Saksikan berita selengkapnya dan berita-berita menarik lainnya di tangerangviva.co.id. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share akun serta konten terkini kekinian seputar Tangerang Raya Nasional dan Internasional di berbagai platform digital Viva Tangerang.